Perkenalkan, nama saya Indah Rahmadani dari Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang. Dalam video kali ini, saya ingin membahas tentang bagaimana generasi muda bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selama ini, kita sering melihat Pancasila hanya sebagai teks yang dihafal atau dibacakan saat upacara. Melalui video singkat ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bahwa nilai-nilai Pancasila sebenarnya sederhana, dekat dengan kehidupan kita, dan bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, implementasi nilai sila pertama bukan hanya tentang ibadah, tetapi tentang bagaimana kita bisa saling menghargai perbedaan dan keyakinan. Kita hidup di lingkungan yang beragam, dan bentuk penerapan sifat nilai sila pertama bisa sangat sederhana, misalnya memberi teman ruang untuk beribadah, tidak membuat komentar yang menyinggung soal agama, dan tidak ikut menyebarkan konten negatif terkait keyakinan orang lain. Sikap menghargai inilah inti dari sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kemudian ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengingatkan kita bahwa setiap manusia layak diperlakukan secara manusiawi. Di era digital seperti sekarang, perilaku perundungan baik secara langsung maupun lewat media sosial sering terjadi. Implementasi sila kedua bisa dimulai dengan tidak ikut membuli, tidak membuat komentar yang merendahkan, dan berusaha membantu teman yang sedang kesulitan. Sikap beradab ditunjukkan melalui cara kita menghargai perasaan orang lain. Selanjutnya, ada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajarkan pentingnya persatuan di tengah keberagaman. Sebagai generasi muda, kita sering bertemu dengan orang dari berbagai daerah, suku, dan budaya. Cara menerapkannya bisa berupa tidak menyepelekan budaya lain, tidak menyebarkan stereotip negatif, serta membangun kerjasama yang baik dalam kelompok atau organisasi. Persatuan bisa dimulai di lingkungan yang kecil seperti kelas, teman dekat, atau teman kita beraktivitas, atau tempat kita beraktivitas. Lalu kemudian ada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengajarkan kita untuk bijak dalam bermusyawarah dan mengambil keputusan bersama. Dalam lingkungan kampus atau organisasi, kita pasti menemui diskusi, rapat, dan pengambilan keputusan. Implementasinya dapat berupa mendengarkan pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak pribadi, menerima keputusan bersama, dan menyampaikan pendapat secara jelas. Musyawarah yang baik menunjukkan kedewasaan dan kemampuan kita dalam berpikir kritis. Lalu yang terakhir adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi sila kelima bisa dimulai dari tindakan kecil, contohnya sikap adil dalam pembagian tugas kelompok, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan status ekonomi, dan ikut membantu jika ada teman yang membutuhkan. Sikap adil dan peduli terhadap sesama merupakan cerminan nyata dari sila kelima. Kita tidak harus membuat perubahan besar. Hal kecil yang dilakukan secara konsisten bisa sangat berarti. Dari kelima sila tadi, kita bisa melihat bahwa penerapan Pancasila sebenarnya tidak sulit. Semua berawal dari sikap sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari. Mulai dari cara kita berbicara, cara kita bersikap, hingga bagaimana kita memperlakukan orang lain. Jika generasi muda dapat mempraktikkan nilai-nilai secara konsisten, saya percaya kita bisa membawa perubahan positif bagi masa depan bangsa. Pancasila bukan hanya untuk dihafal, tetapi untuk dijalankan. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari lingkungan terdekat, dan dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan hari ini. Terima kasih.